Gila guys, gak sampai beberapa menit, simple prompt aja udah jadi desainnya kayak gini. Gila emang. Oke guys, mungkin di video kali ini gue gak bakal bahas soal Anakin, tapi gue mau bahas soal salah satu tools yang bermanfaat banget tuh ya. Nah jadi Google baru aja rilis ya, mungkin beberapa bulan yang lalu, Google baru rilis Google Stitch. Nah Google Stitch ini AI yang bisa ngubah sebuah prompt menjadi sebuah desain UI. Google Stitch ini bisa bikinin kita desain mobile, bisa bikinin kita desain web. Nanti kita bisa juga copy hasil desainnya ke Figma. Jadi kalau misalnya kita pengen ada beberapa perubahan, itu bisa banget. Kita bisa juga copy kodenya guys. Jadi dari desain tadi udah dibikinin otomatis sama si Google Stitch-nya. Nanti kita bakal coba kira-kira gimana nih hasil dari si Google Stitch. Nanti kita bakal sama-sama menilai ya, kira-kira peran dari UI UX designer gimana nih selanjutnya gitu ya. Apakah ini menjadi pertanda untuk UI UX designer upgrade skill, atau ya ini bisa menjadi tools untuk teman-teman UI UX designer meningkatkan kualitas kerjanya. Oke, jadi teman-teman harus login dulu ya. Abis itu nanti di sini kita bakal masukin sebuah prompt ya. Kira-kira kita mau bikin desain apa nih? Di sini juga ada beberapa setting ya. Kita bisa ganti desainnya, mau pakai ponsel atau pakai web ya, mobile atau web. Kita bisa juga attach sebuah gambar ya. Nah, tapi di sini hanya boleh di mode eksperimental saja. Nah, untuk modenya ini ada mode standar dan mode eksperimental. Nah, kalau mode standar ini nanti kita bisa ekspor ke Figma nih. Nah, kalau yang eksperimental, kalau nggak salah nanti kita bisa copy kodenya gitu. Jadi langsung jadi si kodenya guys. Oke, nah kita bakal coba yang mode standar dulu ya. Nah untuk prompt-nya ya karena kita pakai AI ya, jadi kita bakal pakai si ChatGPT ya untuk bikinin kita sebuah prompt kayak gitu ya. Nah ini mungkin gue bakal bikin prompt sederhana aja sih. Nah ini kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy dan kita langsung masukin ke input dari si Google Stitch-nya. Nah ini kita tinggal klik buat desain aja. Oke, udah jadi guys desainnya. Nah, ini hasil dari si Google Stitch ya. Ini kalau kita lihat di sini kita ada navigasi ya di sini untuk mungkin bisa disebut navbar. Kemudian di sini ada banner yang besar ya. Kita bisa bilang mungkin ada carouselnya juga mungkin. Kemudian ada feature collection, bestsellers, customer reviews, dan juga ada formnya di sini. Menurut gua hasilnya oke ya, lumayan oke, minimalis dia. Mungkin karena belakangan ini banyak desain-desain minimalis ya yang ada di Google itu. Nah, jadi mungkin data training si Google Stitch-nya ini banyak desain-desain minimalis. Oke. Nah, mungkin buat kalian yang nggak srek gitu sama temanya, nah di sini kita bisa ganti nih ya. Ada tampilan light, ada tampilan dark gitu ya. Kemudian kita bisa pilih warna juga ya untuk warna temanya, dan juga ada corner radiusnya juga nih. Gitu. Nah mungkin gue bakal coba untuk ganti tema ke warna merah ya, mungkin temanya dark ya, kita terapkan tema aja. Begini hasilnya ya, dia untuk tombol-tombolnya udah nuansa merah ya, warnanya merah, dan untuk ini mungkin mode dark mode juga ya. Nah, jadi kita bisa ganti-ganti nih, misalnya kita kurang srek dengan color skemanya ya, tema warnanya, itu kita bisa ganti-ganti di sini. Oke, sekarang kita coba untuk copy desain ini ke Figma ya. Ini kita tinggal ke yang titik D ini ya, option button ini, kita klik Figma di sini. Oke, lagi proses. Nah, sekarang kita buka Figma kosongan kita ya, tinggal kita copy paste aja. Oke, nah ini hasil ketika kita copy ke Figma ya. Ini ada beberapa yang perlu di adjust sih. Pertama di bagian banner ya, ini harus dirapihin ya, karena hasil dari si Google Stitch-nya seperti ini ya, dia di tengah, tapi di Figma-nya ini dia rada ke kanan nih. Kemudian kita lihat lagi. Nah di sini di placeholder-nya ya, rada ke bawah nih. Kalau kita lihat di sini, nah, dia normal-normal aja ya, kayak gitu. Nah, memang kalau di copy ke Figma, nanti kita perlu adjust sedikit ya. Oke guys, sekarang kita coba untuk ambil kodenya ya. Kita bakal coba nih gimana hasil si kode generationnya. Oke, di sini kita ada kode HTML dan CSS-nya ya. Ini tinggal kita salin kode aja. Habis itu kita balik ke VS Code kita bikin sebuah file HTML ya, index.html. Oke, kita tinggal paste aja. Sekarang kita tinggal jalanin di browser. Oke, nah seperti ini hasilnya guys. Kita lihat bagus sih ya hasilnya. Jadi dari prompt gitu ya, dari prompt kemudian desain, langsung kodenya juga nih.
langsung jadi si HTML CSS-nya. Oke, mungkin sekarang gue coba untuk yang mobile versionnya ya kayak gimana. Apakah dia responsif? Ternyata nggak responsif ya. Jadi kalau ke layar kecil dia nggak otomatis jadi mobile ya. Nah, ini mungkin itu kekurangannya sih. Tadi memang kita pilihnya yang web ya, bukan yang mobile. Nah, jadi mungkin dia belum ada fitur untuk responsifnya. Nah, mungkin ini gue rekap ya untuk si Google Stitch ini. Jadi dia kelebihannya itu ya bisa bikin desain cepet gitu, dari prompt langsung jadi desain. Bahkan nanti kita juga bisa bikin berbagai page gitu ya. Kalau tadi kan contohnya hanya satu page saja. Nanti kita bisa bikin banyak page di satu project. Kita bisa juga copy desainnya ke Figma. Nah, ini mungkin misalnya ada yang kurang dan pengen di-improve sendiri, nah kita bisa copy ke Figma nih supaya bisa lebih gampang dieditnya. Habis itu juga bisa langsung jadi si HTML dan CSS-nya. Nah, ini membantu banget ya mungkin untuk front end engineer. Nah, kekurangannya nah dia ketika di copy ke Figma ada berantakan nih ya. Jadi mungkin harus di-adjust sedikit di Figma-nya. Nah, kemudian HTML dan CSS-nya masih belum responsif ya untuk yang di bagian web. Nah, ini pertanyaan besarnya nih. Bisa nggak menggantikan si UI UX designer? Ini menurut opini gue ya. Menurut gue belum. Ya karena kita masih butuh human touch. Nah, cuman ini mungkin bisa jadi alert ya buat banyak role ya, khususnya di UI UX designer. Ini bisa jadi proof of concept yang akan dikembangkan ke depannya, yang mungkin akan disempurnakan lagi oleh Google. Mungkin sekarang belum, tapi kita nggak tahu beberapa tahun ke depan. Karena yang namanya teknologi ya, itu nggak nunggu kita. Teknologi itu terus berkembang, dan siapa yang nggak belajar ya, yang nggak adaptasi ya, nanti dia bakal kena kayak gitu ya. Nah, kira-kira apa nih manfaat Google Stitch ya untuk saat ini? Mungkin POV gue dulu ya, mungkin sebagai front end developer. Misalnya gue punya project ya, gue bisa bikin gambaran kasar dari UI-nya, atau gue bisa gunain untuk brainstorming si UI-nya itu bakal gimana bentuknya. Dan misalnya gue punya calon klien ya, itu gue bisa langsung gambarin sistemnya menggunakan Google Stitch, sehingga kalau gue punya calon klien nih, dia bisa lihat nih ya nanti gambaran sistemnya seperti apa. Nah, ini bisa jadi nilai plus ya kalau misalnya kita bisa deliver gambaran sistemnya dengan cepat. Ya pastinya kalau dibandingin nih gitu ya, orang yang udah punya gambaran desainnya sama yang belum, ya insya Allah ya yang menang yang udah punya gambaran sistemnya gitu, karena klien bisa lebih kegambar nih kira-kira sistemnya itu seperti apa. Nah, mungkin untuk yang UI UX designer ya, ini bisa dimanfaatin untuk brainstorming. Gue yakin ya para UI UX designer di luar sana itu sering lah cari inspirasi gitu ya, cari inspirasi entah di Pinterest gitu ya, atau di Dribbble, yang mana nantinya dia bakal bikin desain UI-nya sendiri. Nah, jadi untuk saat ini gue rasa cocok banget untuk brainstorming gitu ya, karena hasilnya ya mungkin data-datanya segala macam bisa disesuaikan dengan use case yang kita punya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga komen ya di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.